Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayuhat talaba. Lil fasl ashir minal madrasah al-aliyah al-hukumiyah Bulungan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat belajar kembali. Baik, dalam materi bahasa Arab hari ini yaitu tentang pembagian kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kata. Ini termasuk materi dasar, tapi penting ya, harus bisa menguasai materi ini. Baik, kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun atau kata benda, fi'lun atau kata kerja, dan harfun atau huruf. Baik, nanti kita lebih mendalami kepada materi tentang isim ya. Untuk isim itu sendiri dari segi definisi adalah semua kata yang menunjukkan orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau kata yang tidak disertai dengan makna tambahan waktu. Jadi gampangnya, kalau kalian menguasai banyak kosakata bahasa Arab, kemudian sudah paham, oh ini nama hewan, oh ini nama orang, oh ini nama kota, ini sifat, maka lebih mudah untuk mengidentifikasi bahwasanya ini termasuk isim. Contohnya di sini Muhammad, oh nama orang, berarti Muhammad ini sudah jelas termasuk golongan isim. Madrasatun, apa itu madrasatun? Sekolah. Maka sudah jelas ini adalah kata benda mati atau tempat ya, termasuk isim. Kemudian fi'il itu adalah kata atau kata kerja yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman atau waktu. Ada 2 poin di sini bahwasanya pertama menunjukkan makna mandiri. Jadi bisa dikatakan fi'il itu walaupun satu kata itu sudah bisa dipahami maksudnya. Contohnya ajlisu itu menunjukkan arti saya sedang duduk. Walaupun sendiri tapi sudah jelas maknanya, saya sedang duduk. Kemudian disertai dengan pengertian zaman atau waktu. Nah, fi'il itu dalam bahasa Arab nanti digolongkan berdasarkan waktunya. Pertama adalah fi'lun madin, kata kerja menunjukkan atau pekerjaan yang lampau atau yang sudah berlalu. Contohnya saya sudah makan, maka nanti kalimatnya akala, saya telah makan. Kemudian kedua, kata kerja yang menunjukkan waktu sedang berlangsung atau akan berlangsung. Misalnya saya sedang makan, berarti nanti menggunakan fi'il mudhari. Contohnya kalau tadi akala, sekarang menjadi yakulu atau akan datang, atau saya akan makan. Kapan makannya? Nanti siang, berarti menggunakan fi'il mudhari ya, yakulu juga sama. Kemudian tambahan ada yang namanya nanti kata perintah atau fi'il amr ya. Selanjutnya harfun, huruf adalah kata yang menunjukkan makna apabila dirangkai dengan kalimat yang lain atau kata yang lain ya. Jadi huruf ini ya terdiri dari 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf ya. Contohnya di sini ada fi itu mengandung makna di dalam. Kalau cuma fi saja nggak dipahami di dalam apa maksudnya, di dalam apa, nah, maka dirangkai dengan isim atau fi'il ya. Fil fasli ustadun, di dalam kelas ada ustad. Nah, sehingga kalian bisa memahami. Nah, jika fi'il, memahami fi'il ini tadi, kalau kalian tidak punya pembendaharaan kosakata ya, mufrodat yang banyak, maka bisa diketahui dengan ciri-cirinya. Pertama, adanya tanwin. Nah, kalau ada kata bahasa Arab berharakat tanwin, an, in, un ya, fathah tanwin atau kasroh tanwin atau dhamma tanwin, maka bisa
bisa dimaksud bahwasanya itu adalah kata isim. Contohnya di sini zaidun, rojulun. Yang kedua cirinya adalah kemasukan alif dan lam atau dibaca dengan al. Misalnya rojulun, laki-laki, dimasukkan al menjadi ar-rojulu. Ya, kemudian masjidun, masjid, masukkan al menjadi al-masjidu. Ya. Nah, ini antara tanwin dan al, setiap isim atau kata yang kemasukan al mesti tidak boleh berharokat tanwin, tidak boleh. Nah, begitu juga kalau ada tanwinnya, kalau berharokat tanwin tidak boleh al, ditambahkan al di depannya. Nggak boleh al rojulun, nggak boleh. Tapi milih mau tanwin atau pakai al. Kemudian ketiga cirinya kemasukan huruf jar. Nah, huruf jar ini nanti sering kita temui, kalian temui ketika belajar bahasa Arab. Ini sering nyambung dengan isim. Nah, setiap isim yang didahului atau sebelumnya huruf jar maka akan berharokat kasroh. Misalnya marortu bi zaidin. Nah, huruf jar di sini adalah huruf bi. Bi itu maknanya dengan, artinya dengan. Saya berpasangan atau saya jalan dengan Zaid. Maka harokat di sini karena dia Zaid itu didahului huruf bi, maka harokatnya harus bi zaidin. Din, kasroh, nggak boleh bi zaidun atau bi zaidan. Itu ya. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada huruf-huruf jar. Ini yang sering kita temui. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, ini min dari, ila ke, an dari, dan lain sebagainya. Li itu kepunyaan atau milik. Nah, selanjutnya terkait dengan isim, hal yang mendasar juga kita harus bisa membedakan isim dari segi jenisnya. Itu dibagi menjadi dua. Isim dari segi jenisnya dibagi dua, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Apa itu isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah sebuah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Nah, kalau muannas, kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Ya. Kalau laki-laki namanya mudzakkar, kalau perempuan namanya muannas. Muannas harus diingat-ingat ya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, ke dalam ciri-cirinya pun ada. Mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Ini yang pertama adalah kata benda yang merujuk atau menunjukkan pada manusia atau binatang dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian sudah paham ini nama-nama yang memang termasuk laki-laki, ya sudah pasti ini nanti termasuk mudzakkar. Contohnya di sini Ahmad. Ahmad walaupun tidak dilihat dari ciri-cirinya, mesti yang namanya Ahmad itu adalah mudzakkar. Akhun, saudara laki-laki. Kemudian Budi. Nah, kalau dengar Budi berarti orangnya itu mesti laki-laki. Contohnya Budi misalnya, kemudian Iwan, Agus, ya, Ilyas, mesti itu termasuk golongan mudzakkar laki-laki. Nah, kemudian kalau perempuan ya jelas Fatima, Aisyah, Ukhti, saudara perempuan, Salma, kemudian Susi dan lain sebagainya. Ini masuk nama-nama yang menunjukkan muannas. Kedua adalah kata benda mati yang merujuk pada laki-laki dengan ciri tidak ada tak marbutohnya. Jadi kalau kata benda yang tidak ada tak marbutoh di akhirnya, ya, contohnya di sini ya, tun tak marbutoh, itu bisa dipastikan termasuk mudzakkar laki-laki. Contohnya faslun, di akhirnya tidak ada tak marbutoh. Maq'adun, bangku, maka ini juga termasuk mudzakkar. Masjidun, babun, pintu misalnya, ya, kolamun, pulpen, ini laki-laki semuanya karena tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian selanjutnya, nah kalau yang perempuan muannas itu di akhirnya ada tak marbutohnya. Contohnya madrasatun, sekolah, kolan, suatun, peci, kemudian qo'atun, aula, ya tuntunnya itu bisa
bisa dipahami atau diketahui bahwasanya itu termasuk muannas. Kemudian kata sifat atau profesi yang menunjuk pada laki-laki dengan ciri khas tidak adanya huruf tak marbuto, sama ya. Kalau sifat atau profesi yang menunjukkan muannas atau mudzakkar itu dari ciri tak marbutohnya. Misalnya di sini ba'idun, ba'idun itu artinya jauh. Itu karena tidak ada tak marbuto di akhir, ini bisa dikatakan jauh tapi untuk benda yang mudzakkar. Tapi kalau jauh untuk benda muannas, maka tinggal tambahkan tak marbutoh. Ba'idun menjadi ba'idatun. Tolibun siswa. Siswanya siswa laki-laki. Tapi kalau siswa perempuan atau siswi, maka tinggal tambahkan tak marbutoh saja. Tolibun menjadi tolibatun. Jadi sini sifat atau profesi menjadikan muannas atau mudzakkar tinggal ya ditambahkan tak marbutoh atau dibuang. Ya. Guru laki-laki, mudarrisun atau ustadun. Kalau perempuan tinggal tambahkan tak marbutoh, ustadatun. Ya. Muslimun, kalau perempuan muslimatun. Ini ya. Kemudian juga selain bendanya dibedakan mudzakkar muannas, kata ganti atau kata isyarat juga harus disesuaikan. Ini contohnya kata ganti orang kedua atau mengandung makna kamu. Kamu kalau laki-laki satu orang itu anta, tapi kalau perempuan anti. Jangan disamakan. Anta laki-laki, anti perempuan, kamu perempuan. Antuma ini baik yang mudzakkar muannas sama ya, menggunakan antuma, kamu dua orang laki-laki atau kamu dua orang perempuan. Kemudian kamu tiga orang laki-laki atau lebih, biasanya dipahami dengan makna kalian ya. Menggunakan antum itu khusus yang mudzakkar. Kalau perempuan antunna. Kemudian selanjutnya kata ganti untuk orang ketiga atau dia. Kalau laki-laki satu orang, dia satu orang, huwa. Kalau perempuan hiya. Kemudian dia dua orang laki-laki atau perempuan menggunakan kata huma. Kemudian dia tiga orang laki-laki atau lebih, biasanya menggunakan makna mereka laki-laki, mereka laki-laki, hum. Kalau perempuan hunna ya. Kemudian kata ganti orang pertama, baik yang laki-laki atau perempuan bisa menggunakan. Kalau satu orang itu ana, saya. Kalau perempuan, kalau kita atau rame-rame, nahnu. Ini boleh gunakan yang mudzakkar atau muannas. Kemudian kata tunjuk. Ya, kata tunjuk pun harus disesuaikan. Kata tunjuk untuk jarak dekat atau mengandung makna ini. Ini hadza. Hadza untuk mudzakkar laki-laki. Kalau hadhihi untuk perempuan. Ini buku misalnya. Ini buku. Buku itu kitabun. Oh, kitabun itu tidak ada tak marbutoh, berarti mudzakkar. Berarti menggunakan ininya menggunakan hadza kitabun. Misalnya ini Fatimah. Oh, ini Fatimah. Fatimah itu perempuan, maka menggunakan hadhihi karena hadhihi itu untuk muannas. Hadhihi Fatimah. Dzalika kalau untuk jarak jauh atau mengandung makna itu. Kalau yang laki-laki adalah dzalika, kalau perempuan tilka. Misalnya itu Budi. Ya, Budi laki-laki atau perempuan, laki-laki. Berarti menggunakan dzalika Budi. Itu ustad, ustadzah. Nah, ustadzah laki-laki atau perempuan, maka menggunakan tilka ustadzatun. Nah, jadi ini contoh kalimat yang benar dalam bahasa Arab adalah disesuaikan ya. Kalau misalnya kata gantinya perempuan laki-laki atau kata tunjuknya laki-laki, maka bendanya yang disandingkan di sampingnya harus laki-laki. Hanya hadza itu ini, berarti ini itu harus laki-laki. Contohnya di sini azam. Ini azam. Ini Ahmad. Hadza Ahmad, hadza Muhammadun, hadza Ilyas. Dzalika talibun itu siswa.
dalika talibun. Tapi kalau siswi maka menggunakan tilka talibatun ya. Itu juga huwa sodiki, dia teman laki-laki saya. Kalau perempuan, dia teman perempuan saya. Hiya sodiqoti, kamu ustad, anta ustadun, karena laki-laki. Tapi kalau ustadzah, anti ustadatun ya. Jadi catatan harus berkesesuaian. Apabila kata isyarat atau kata ganti mudzakkar, maka bendanya juga harus mudzakkar dan juga sebaliknya. Baik, selanjutnya nanti tugas kalian selain membuat rangkuman tentang isim secara definisi, kemudian juga ada tugas, silakan cari dari teks bahasa Arab ini ya, isim yang menunjukkan laki-laki, menunjukkan baik laki-laki atau perempuan, kemudian disesuaikan dengan ini. Misalnya hadza, hadza itu berarti laki-laki, maka cari benda yang laki-laki di sini, terserah. Yang penting laki-laki. Ya, isim yang laki-laki. Anta, hadza, huwa, dzalika, hadhihi, tilka, hadhihi, anti, hadza. Oke, sampai sini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.